Pernahkah saudara menyadari satu hal saja di antara banyak hal, perbedaan antara kita dengan binatang? Satu saja. Kalau saudara pernah merenungkan ini, maka kita akan jadi orang-orang yang bijaksana. Saudara pernah sadar bahwa binatang itu tidak pernah punya kata menyesal atau tidak pernah punya penyesalan dalam hidup? Coba renungkan ini. Kenapa kita perlu mempelajari hal ini? Karena Tuhan Yesus, Salomo, Musa, Yeskiel, Ayub, mereka adalah saudara kita yang begitu banyak bicara tentang binatang-binatang dalam kitab suci ini. Maka untuk mempermudah konsep kehidupan kita dengan Bapa di surga, maka perlu sekali kita mempelajari tentang mereka, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita apa yang baik dan apa yang penting. Nah, salah satunya adalah hal ini. Saudara, sangat mengagumkan. Ternyata binatang itu tidak pernah punya kata menyesal atau penyesalan dalam hidupnya. Coba renungkan. Kita pernah tahu anjing, ya salah gitu. Kita pernah tahu ketemu kucing, ya keliru aku. Coba jawab, iya atau tidak? Nggak pernah. Nah, ini sikap yang penting, saudara. Maka itu binatang nggak pernah kena serangan jantung atau darah tinggi atau sakit emah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyesal dalam hidupnya. Nah, kalau kita merenungkan hidup ini, kenapa ada begitu banyak masalah dalam kehidupan kita manusia ini? Karena kita punya rasa menyesal. Ya, jadi kalau istilah anak-anak muda sekarang, seandainya urat nyesal kita putus, kita tuh nggak pernah stres dalam hidup. Betul, coba renungkan. Seandainya kita, ini istilah anak muda, urat menyesal kita putus, kita tuh nggak pernah punya masalah dalam hidup ini. Penyesalan selalu, ini yang masalah besar. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Katakan ya atau tidak. Kalau menyesal datang duluan, bukan menyesal lagi namanya. Saudara, jangan dianggap enteng. Ini perkara besar dalam kehidupan kita. Menyesal. Nah, kita tahu menyesal itu terjadi atau penyesalan itu terjadi dalam kehidupan kita hanya karena satu penyebab. Bukan dua, bukan tiga. Dengarkan, penyesalan terjadi dalam kehidupan kita hanya karena satu sebab. Kira-kira apa ya? Ayo, kenapa kita bisa menyesal? Satu saja sederhana dalam hidup ini. Ayo cepat. Kenapa kita bisa menyesal? Lama sekali. Karena manusia egois, bukan. Kenapa ada penyesalan? Ada satu langkah yang salah. Salah mengambil keputusan. Sederhana bukan? Ketika kita salah mengambil keputusan, di situ penyesalan terjadi. Nah, mengapa binatang tidak pernah salah ambil keputusan? Siapa bisa jawab? Ayo cepat. Maka itu renungkan. Kalau lihat mereka merenung, kita belajar banyak dari mereka. Renungkan. Maka itu jangan cuma lihat duit aja tiap hari itu. Nggak belajar lihat duit itu jadi maling nanti. Maaf. Lihat yang terjadi di sekitar kita ini. Siapa bisa jawab? Mengapa binatang? Saya ngomong apa tadi? Tidak pernah mengambil keputusan. Apa nggak pernah menyesal? Iya. Kenapa binatang nggak pernah salah? Ayo cepat. Kenapa? Apa? Nggak pernah mikir. Salah, mereka mikir. Waktu kita kejar dia, mereka mikir lari kemana? Itu kan mikir. Salah kalau binatang nggak pernah mikir. Salah. Burung mau kita tembak aja dia bisa terbang, tahu? Ayo. Kenapa binatang nggak pernah salah? Ayo, ini penting sekali. Karena nggak punya pikiran. Itu dia. Karena tidak punya pilihan. Pak Basuki yang jawab betul. Binatang itu tidak pernah bersalah dalam berbuat apa saja karena mereka nggak punya pilihan.
Jadi kesimpulannya, mengapa kita manusia ini yang dikatakan pinter, sekolahnya hebat, bisa ngitung duit dan semuanya itu, kenapa kita masih bisa berbuat salah dan salah mengambil keputusan, akibatnya penyesalan? Karena kita bisa memilih dalam hidup. Dan kembalinya sama. Lalu bagaimana supaya kita tidak salah memilih? Balik tadi, jangan salah ambil keputusan. Untuk apa saja. Saudara, kita tahu dalam hidup ini Tuhan Yesus hanya bergumul untuk satu hal. Dia nggak pernah bergumul untuk banyak hal. Tuhan Yesus hanya bergumul untuk satu hal saja. Masih ingat apa yang dia gumulkan? Apakah dia bergumul untuk makan apa besoknya? Yesus pernah bergumul untuk itu? Tidak. Apakah dia khawatir besok aku tinggal di mana? Karena dia nggak pernah punya rumah, kontrak juga nggak pernah. Dia cuma numpang-numpang. Tidak pernah dia bergumul untuk itu. Siapa ingat? Hanya ada satu hal yang Tuhan Yesus pernah bergumul, dan Alkitab mencatat itu. Sampai begitu berat perjuangannya dalam pergumulan itu. Apa itu? Bukan cawan, salah. Betul ke situ, tapi bisa ngambil sebut cawannya dong. Iya, ketika dia harus memilih melakukan kehendak Bapaknya atau menuruti keinginannya sendiri. Satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus ketika dia harus mengambil keputusan. Saudara, itulah doa yang terkenal. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Jangan dianggap enteng. Untuk menentukan kehendaknya, keinginannya, pilihan hidupnya, mau lari atau menerima hukuman karena kejahatan kita. Itu dia bergumul. Satu-satunya tulisan dalam Alkitab yang mengatakan sehingga Yesus Tuhan kita keringatnya bercampur darah, justru karena dia memilih, harus memilih. Kita kagum melihat sikap itu. Maka itu anak-anak Tuhan, kalau Tuhan Yesus saja harus berjuang sampai bercucuran darah, keringatnya bercampur darah, hanya untuk satu hal, memilih. Aku mau melakukan kehendak Bapakku atau kehendakku sendiri. Itu harus bergumul, harus berjuang. Dengarkan, apalagi kita yang nggak doyan duit saja harus bergumul seperti itu. Oh, nggak ada yang ngamen. Siapa yang nggak doyan duit? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang nggak doyan duit saja harus berjuang. Apalagi kita yang masih doyan duit begini. Harus penuh perjuangan dalam hidup ini untuk menentukan pilihan. Pernah nggak saudara merenung? Kira-kira malam itu di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus bisa milih melarikan diri nggak? Bisa. Nah, pernahkah kita meneruskan? Kalau kita tahu dia memilih tidak mau melakukan kehendak Bapaknya dan dia ingin cari selamat buat dirinya sendiri, pernah nggak kita mikir, apakah Tuhan Bapa di surga gagal? Tidak. Dia tetap punya cara lain. Tapi hari itu sungguh luar biasa. Itu sebabnya dalam hidup ini, saudara, jangan ada penyesalan di belakang. Biarlah setiap kali kita harus mengambil keputusan untuk memilih sesuatu, kita milih dengan baik. Mari kita buka 2 Tawari 20. Jadi karena binatang tidak punya pilihan dalam hidup, maka dari lahir sampai mati ya begitu. Mereka tidak pernah terpengaruh dengan yang lain. Bayangkan kalau sampai sapi bisa memilih, dia bosan makan rumput, celaka sekali itu. Binatang tidak pernah punya pilihan, ya cuma itu hidupnya. Maka kalau pilihan kita cuma satu, melakukan kehendak Bapa di surga, maka kita jadi orang yang sangat diberkati dalam hidup ini. 2 Tawari 20 ayat yang ke-2 mulai. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, dia raja yang diurapi, raja yang dipakai Tuhan, pemerintahnya sangat diberkati. Tapi ada masalah suatu hari. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Jadi sudah dekat. Adik-adik, anak-anak muda, remaja, dengarkan kalian. Dalam hidup kalian yang masih remaja, masih pemuda,
itu sangat banyak pilihan. Dari bangun pagi sampai kalian tidur malam, ada banyak pilihan. Buat kita yang sudah dewasa, sudah 40-an, 50-an tahun ke atas, pasti pilihan kita beda dengan anak-anak muda.